Di sini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita itu selalu berbahagia. Cara pertama supaya kita itu hidup selalu dalam bahagia adalah dengan belajar menderita dan belajar kalah. Maksudnya bagaimana? Kan semenjak kita itu kecil, ya, eh, selama ini orang tua kita di sekolah, di masyarakat, kita selalu diajarkan untuk menjadi juara. Dan kita selalu diminta untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk kalah dan menderita. Padahal ya, pada kenyataannya dalam hidup ini tidak kita itu tidak selalu menang dan tidak selalu senang. Setiap saat kekalahan dan penderitaan itu bisa saja datang silih berganti ke dalam hidup kita. Nah, kalau kita itu tidak dibekali dengan atau tidak siap dengan kekalahan dan penderitaan, maka kita akan terpuruk dalam penderitaan. Nah, misalnya saja penderitaan tuh datang secara tiba-tiba ya. Kita tuh akan panik dalam keemosi yang berlebihan. Kita akan marah secara berlebihan dan sedih secara berlarut-larut. Nah, kalau sudah begini, yang biasa kita lakukan adalah di antara dua. Yang pertama adalah mengekspresikan emosi kita atau melampiaskan segala kemarahan dan kesedihan kita. Dan ini sangat berbahaya karena bisa melukai orang lain. Atau yang kita lakukan kedua adalah dengan menahan atau mencari pelarian. Ini juga berbahaya karena kalau kita itu menahan rasa kesedihan, menahan kemarahan, itu akan mengakibatkan menurunnya kesehatan kita. Apalagi kalau kita mencari pelarian, misalnya saja dengan merokok atau minum minuman keras, mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya. Ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan justru membuat kita semakin terpuruk. Selanjutnya, ketika kita mengalami penderitaan karena kekalahan, nah, hati kita itu akan menjadi iri, dengki, menjadi marah, dendam, dan kita bisa saja melakukan segala hal atau istilahnya menghalalkan segala cara untuk uh, supaya semua keinginan-keinginan itu tercapai. Nah, inilah sebabnya mengapa belajar menderita, belajar kalah itu sangat penting. Nah, selanjutnya, cara kedua supaya kita itu hidupnya selalu dalam bahagia adalah dengan menyadari bahwa penderitaan yang kita alami itu datangnya, lahirnya adalah dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu ada tapi transparan. Pikiran kita itu tidak mempunyai bentuk yang kokoh. Jadi pikiran kita itu setiap saat, setiap waktu itu selalu berubah-ubah. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan penuh kesadaran kita cuma perlu mengamati pikiran kita saja. Nah, kita tidak perlu menolak, kita tidak perlu menilai, atau kita juga tidak perlu mengejar pikiran. Emosi itu juga datangnya dari pikiran, tapi dengan energi yang lebih kuat.
Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita cukup mengamati dengan penuh kesadaran kita, dengan ketenangan dan lembut. Nah, selanjutnya, cara yang ketiga supaya kita itu hidup selalu dalam kebahagiaan adalah dengan lapang dada menerima segala sesuatu yang terjadi pada kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun itu adalah sudah kehendak Tuhan dan yang terbaik buat kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan segala sesuatu yang kita bisa. Ya, kita melakukan saja yang terbaik yang kita bisa. Nah, selanjutnya cara keempat yang bisa membuat kita selalu bahagia adalah dengan mengingat kematian. Dengan kita tuh selalu sadar dan mengingat kematian, kita akan mengerti bahwa hidup ini adalah sementara. Sewaktu-waktu kematian itu bisa datang menjemput. Nah, kalau kita itu mengingat kematian, maka dari waktu ke waktu hidup kita akan semakin bernilai. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu, tidak akan membuang waktu kita dengan percuma hanya untuk marah, hanya untuk dendam, dan hanya untuk terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Cara kelima yang bisa membuat kita itu selalu bahagia adalah kita tuh menyadari bahwa hidup ini adalah permainan yang tidak ada batasnya. Kadang kita itu kalah, kadang kita menang, kadang kita menderita, kadang kita berbahagia, dan semua itu tidak ada masalah. Nah, karena yang harus kita lakukan adalah terus mencari jati diri kita, siapa diri kita itu yang sebenarnya. Jadi di dalam hidup ini kita itu seperti nonton sinetron. Jadi kita jadi penonton yang netral saja. Nah, dan terkadang kita juga main dalam sinetron tersebut. Jadi kita kadang jadi artis, kadang jadi penonton. Nah, seperti itulah kehidupan. Nah, itu tadi adalah cara-cara supaya kita itu selalu hidup dalam kebahagiaan. Semoga video aku bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih.